Nah, itu ibarat begini, Bung. Kamu nggak bisa jawab apa persamaan kuadrat kalau kamu nggak tahu 1+1, 2+2. Kamu nggak bisa jawab itu. Jadi aku menjelaskan kayak ibaratnya itu kan sudah bagian daripada. aku nggak butuh penjelasan, aku hanya minta kepastian Tuhan Makanya siapakah yang memerintahkan itu. Cuman itu harus aja. dibangun dulu Cuman presuposisi itu aja, kita. nggak perlu dibangun karena Anda mengatakan Yesus Kerangka itu adalah pikir Alfa kita, Omega supaya di awal. paham. Selesai. Kalau nggak ada fondasinya, nggak bakal paham. Saya jelasin. Kita Itu nggak nanti membahas saya tentang rumah, bangunan itu rumah, nanti bangunan saya toko, kayak nggak dapat membahas buku itu. ke Sisyphus. Kita membahas tentang siapakah yang memerintahkan. Kenapa pakai fondasi? Itu nanti saya jadi kayak Sisyphus yang melakukan pekerjaan sia-sia, membawa batu. Kita di sini ke tidak atas membahas gunung tentang dan merancang digulingkan. sebuah bangunan. Tidak. Kita di sini membahas Setelah yang terguling, berisi di dibawa kitab lagi Anda mengatakan Tuhan ke memerintahkan atas untuk membantai semua bukit, anak-anak. digulingkan lagi, diambil lagi batu dari bawah, dibawa ke atas, digulingkan lagi. Kita nggak Pekerjaan bahas sia-sia. fondasi, kita nggak bahas masalah rumah, nggak mau perancangan rumah ini. Gimana ya? Kita nggak bahas bangunan ini. Bahas kebangunan kita larinya nih. Sama halnya Anda meminta jawaban persamaan dari soal persamaan Aku kuadrat. nggak minta itu. Nggak Aku cuma bakalan Anda ngerti kepastian. kalau kamu nggak tahu matematika dasar. Romen, saya Matematika tidak dasar meminta ditahu dulu, penjelasan. baru Romen, tahu. oke, saya hanya menginginkan jawaban dari Anda. Di 1 Samuel 15:23 itu pertanyaannya, yang memerintahkan itu A. Yesus, B. bukan. Cuman itu aja. Itu kan pertanyaan tertutup, Bung. Nggak bisa kamu menggiring Pertanyaan jawaban seperti tertutup. itu. Gimana pertanyaan tertutup? Aku pun penting pertanyaan tertutup. Nggak begitu. Iwan Diskusi Villa nggak sambil seperti- tap-tap ya biar Romen tambah cerdas ya. Tap-tap layar yang kuat saudara biar komalnya kuat. Lanjut. Ini pertanyaan tertutup. Pertanyaan saya, yang memerintahkan itu A. Yesus, B. bukan. Macet, nangis, pingsan. Masih mau kau datang besok. Dengarin dulu penjelasan saya. Dibedakan. Jadi, Kita diskusi. untuk- Tolong Anda pintar sedikit. Romen, Anda saya akuin Anda sekolah sarjana tinggi, pintar dalam berinteraksi, berdiskusi. Tolong bedakan antara bertanya dengan penjelasan. Saya hanya meminta bertanya, tolong dijawab, bukan untuk dijelaskan. Ketika Anda menjawab dan saya minta penjelasan, baru Anda jelaskan. Di sini saya hanya butuh jawaban, bukan penjelasan. Pertanyaan saya, yang memerintahkan itu A. Yesus, B. bukan. Dengar dulu. Itu sama. Saya dengan minta begini. jawaban, bukan penjelasan. Saya dengar Paham dulu. nggak? Anda kan sekolah kan, pintar kan? Jangan jadi bodoh lah gara-gara iman. Anda pintar kan? Sekolah tinggi Anda kan, disekolahkan orang tua. Saya hanya minta jawaban, bukan penjelasan. A. Yesus, B. bukan. Kan? Karena kita nggak bisa antara ya dan tidak di sana, nggak bisa memahami itu sudah ibaratnya itu sudah level 10. Kamu bertanya level 1, ya kan? Level 1, padahal jawabannya yang kamu tawarkan itu level 10, nggak seperti itu. Kayak ibaratnya begini nih. Ya. Astaga, nggak mau dengerin. Kenapa ada ke level 1, level 10? Emang pertanyaan ada berlevel-level apa gimana? Kayak seblak. Astagfirullahaladzim. Kayak seblak. Kayak seblak level-level. Astaga, ya Allah. Itu Aku ibarat hanya kamu- bertanya. itu Menurut ibarat kitabmu itu, Anda yang mengimani kitabmu, pertanyaan saya A. Yesus, B. bukan. Simple kok. Cuma dua pilihan. Nanti setelah Anda jawab, ketika Anda jawab, saya minta penjelasan. Tolong kau jelaskan kenapa Anda menjawab seperti itu. Itu saya baru. ikuti asumsimu. Kok asumsi? Ini pertanyaan kok Yesus. asumsi?
Yesus, oke. Yesus, oke, clear. Berarti Yesus benar adalah Alfa Omega. Udah selesai. Berdasarkan- iya, Berarti benar berdasarkan sesuai. Alfa Omega. Sesuai Iya, Anda betul. katakan, berarti Yesus itu adalah Alfa Omega. Yesus yang memerintahkan untuk membantai. Berarti bertolak belakang dengan ajaran kasih. Oke, lanjut yang lain. Nah, saya jelasin ya. Jadi kita harus membangun dulu kerangka berpikir, fondasi berpikir kita, presupposisi Jangan kita ajak-ajak bahwa kita, kau Allah jadi ring- sendiri. Emang kau ada kawan di sini? Nggak Allah ada itu kawan kau. Tritunggal. Allah itu Tritunggal. Ada 3 pribadi, 1 hakikat Tuhan. Ya. Jadi memang Jadi tiga-tiganya Tuhan gitu loh. 3 Salah aku pribadi. ngomong. Tiga-tiganya hakikatnya Tuhan. satu. Iya, memang. Ya udah, 3 Tuhannya udah. Selesai. Tapi Udah hakikatnya selesai. satu. Selesai dah. Kayak atom, 3-tiganya partikel, neutron, elektron, proton, Oh, neutron, izin dulu ya, elektron. antara sekolah Parkun. 3-tiganya itu Bang Blender aman. Iwan Tiga-tiganya Pila sambil itu- tap ya saudaraku semuanya. Lanjut. 3-tiganya itu atom dan 1 atom. Atau memang terpisah. Nggak ada atom, hanya 2 partikel. Tidak ada atom, hanya 1 partikel. Atom Emang- itu tetap 3 partikel. Emang Ya. atom bisa terpisah? Atom bukan atom kalau hanya 2 partikel. Sama dengan Emang- Tuhan juga. Emang Tuhan, atom bisa terpisah? Lama kali jawab. gimana? Emang atom bisa terpisah? Justru itu mereka tidak terpisah sebenarnya. Yakin? Yakin. Bapak emang di bumi? Nah, Kenapa harus macet? Kenapa harus macet? Bapak emang di bumi? Coba. itu kan hanya sekedar penjelasan supaya kita bisa Nah. memahaminya secara logika. Hanya penjelasan bla bla. Dengar dulu. Jadi apapun sebenarnya yang kita pakai sebagai analogi untuk memahami Tritunggal Allah sebenarnya nggak memadai ya. Ini harus Berarti dicatat. tidak kalau memadai. tidak bisa Ini hanya sekedar dianalogikan. menolong kita untuk memahami 3 yang Kalau tidak bisa dianalogikan, berarti artinya memahami Tuhanmu nggak pakai mikir, nggak pakai otak, clear ya, udah selesai. Gitu aja nggak harus pakai parkir, mundur maju. melainkan Pakai apa Tuhan, terus? kita manusia bisa mengenali Tuhan sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui kitab suci. Kitab suci memberikan penjelasan demikian, gitu loh. Jadi ya itu yang kita terima sebagai dasar kebenaran. Kalau tidak bisa dianalogikan, itu Tritunggal hasil dari mana coba? Kan bisa dianalogikan kayak ibarat atom Tadi nggak bisa dianalogikan, unsur tapi paling bisa kecil. dianalogikan. Gimana itu? yang kita bisa mengamati, unsur paling kecil yang bisa kita mengamati di alam semesta ini, tapi yang tidak bisa terpisahkan tuh, tidak Gini bisa bro, dibelah-belah lagi. santai dulu. Tetapi- Jangan santai dulu, ya, Romani. Santai dulu, santai. Susunan partikel, 1 atom tetap ada 3. Jangan ke atom lagi. Tadi udah patah itu atom. Ya itu Sebentar analoginya. Sebentar dulu. Kalau mau menjelaskan sesuatu, itu harus jelas dulu apa yang mau dijelasin. Yang mau dijelasin aja kagak jelas tuh. Terus apa yang mau kau jelasin kalau ini temanya aja nggak jelas? Aku kan tanya Tritunggal itu hasil dari analogi atau bagaimana? Hasil dari pengamatan yang mendalam terhadap kitab suci. Logik atau enggak? Logik. Lah kalau logik bisa dianalogikan. Coba analogikan Tuhanmu. Ya kan saya udah analogikan tadi dengan atom. Atom gini bre, analogi itu harus apple to apple, betul? Bukan apple itu to apple to jambu, apple itu. apple to Itu- pisang atau apple to nanas kan kayak gitu. Dari unsur kecil di alam semesta sebagai atom. Nah, Atom itu terpisah enggak? ya nggak terpisah. Nah, Tuhanmu terpisah enggak? Nggak terpisah. Mereka itu tetap Ya udah, satu. kita buktiin kalau enggak terpisah. Bapak itu apakah ada di Yesus bumi? bilang,
Yesus kan dalam Yohanes bilang, aku dan Bapa. Jawab dulu, jangan Coba kalau ndak Jangan berdusta di terpisah, pagi hari. Lanjut. kalau ndak Yesus terpisah, bilang, apakah Yesus aku dan itu Bapa Yesus? satu. Ya berarti Apa Bapak di yang bumi. terpisah di sana. Berarti Aku Bapak di tidak bumi. bisa melakukan apa-apa. Berarti Bapak di bumi. Melainkan Bapa yang melakukannya gitu loh. Iya, berarti Bapak di Itu bumi. kesatuan La manunggalnya. haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pertanyaanku satu doang loh. Apakah Bapak di bumi? Coba itu dulu jawab. Instruksi Romen, dengarkan gua Romen. Dengarkan dokter lo ngomong ya. Fokus, jangan menjawab apa yang tidak ditanya, jawab yang ditanya. Jangan malu-maluin di bawah Kristen banyak. Jangan sampai banyak yang mualaf gara-gara lo di atas kagak jelas. Bang Temon, assalamualaikum Bang Temon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila sambil ditap-tap lanjut. Ya di tap-tap bantu follow-follow juga. Polo, jangan lupa polo. Lanjut. Ya lanjut Iya. dulu lah mau buat kopi, lanjut. Siap, Kang. Nah, gini loh. Kalau bisa dianalogikan, coba dianalogikan. Katanya seperti atom. Ya harus level dong. Maksudnya apple to apple. Harus sama. Namanya juga analogi ya. Kalau apple to jambu bukan analogi, namanya itu. Oke. Itu akal-akalan namanya kalau apple to jambu. Nah, ini katanya atom tidak terpisah. Tuhanmu pun juga tidak terpisah. Pertanyaanku, ketika Yesus di bumi, apakah itu Bapak di bumi juga? Coba dijawab. Itu pertanyaanku. Kurang jelas kah pertanyaannya? Satu lagi, Ahijul. Assalamualaikum. Iya ada. Waalaikumsalam. Ahijul kalau naik kagak kelihatan di pojok kagak kelihatan. Nempel di pojok. Lanjut, Romen, jangan pingsan dulu Romen, masih pagi. Nah, nangis. Masih ada blender tuh, gurunda blender. Nganterin anak. Romen. Udah Nganterin anak. selesai Bang Madu, udah Lanjut. selesai. Ulangin dulu pertanyaanku apa, terus jawab. Coba. Apple to apple-nya itu mengenai Tritunggal, Bung. Iya. Tiga yang satu yang tiga. Sama apple dengan to apple-nya atom. Kak. Atom. Apple to apple-nya di situ, bukan Atom, hal yang atom lain. tidak terpisah toh. Atom Mengenai tidak terpisah toh. Lah, Coba terpisah. Mengenai terpisah itu udah variabel lain. Lah, Ya. emang ada atom yang terpisah? Coba atom apa yang terpisah? Emang ada Tuhan yang terpisah dari Tritunggal itu? Kan nggak ada. Nah, saat Yesus di bumi, apakah Bapak di bumi? Coba aku tanya. Itu tetap mereka punya keterikatan. Pertanyaannya apa? Itu makanya Yesus Aduh. seringkali melakukan interaksi dengan Bapa. Aku ulangi lagi, ketika Yesus Yesus ada di bilang bumi, dalam Yohanes, apakah aku dan Bapak di Bapa bumi? Iya, kita buktiin tuh kalau satu. Ketika Yesus di bumi, apakah Bapak juga di bumi? Ya nggak kayak gitu juga. Lah kan nggak kayak gitu juga. Terus kayak gimana? Nyatunya kayak Ya, gimana? dia datang ke bumi bukan berarti surga jadi kosong, nggak begitu. Lah Tuhan itu aku kan tanya maha besar. Bapak apakah di bumi? Tuhan itu Gitu maha loh kuasa. pertanyaanku. Tuhan itu maha hadir. Jadi Pertanyaanku, nggak usah kita ragukan, gitu loh. berarti Bapak di bumi juga gitu ketika Yesus di bumi. Atas kemahadirannya seperti itu. Tinggal dibilang iya atau enggak. Ketika Yesus di bumi, apakah Bapak di bumi? Gitu aja loh. Percuma saya jelaskan kalau proposisi Anda masih belum terbangun. Tinggal iya atau enggak gitu loh, Bre. Cobalah. Ketika Yesus dibaptis, apakah Bapak dibaptis? Ketika Yesus disalib, apakah Bapak disalib? Justru begini, dengan peristiwa iya atau enggak gitu loh. Oke, begini Romen, peringatan untuk Anda karena dari tadi tidak ada yang nyambung. Satu kali pertanyaan lagi dari Kang Madu, Anda tidak nyambung, Anda di bawah dulu. Pasien saya udah mulai ngantri di bawah. Lanjut, men. Makanya jangan bawa-bawa analogi. Kalau enggak apple to apple, itu namanya cocok logi, bukan analogi. Kalau enggak apple to apple. Oke, untuk Bro Romen,
Ya, Pingsan. pertanyaannya apa? Nah, oke, satu pertanyaan sebagai syarat saya tetap di sini, apa saya jawab? Oke, silahkan Kang Madu nyambung kagak? Kalau kagak nyambung udah Bro Romen Ya baca udah. lagi biblosnya, lanjut. Kan tadi nih. Yang nyambung yang jawab atau yang bertanya nih? Terkadang yang bertanya nggak nyambung. Apa anda nyambung? Kau kan membawa analogi Tritunggal seperti atom tuh. Atom kan tidak terpisah. Tiga-tiganya memang satu. Nah, pertanyaanku nih, apakah Tuhan Anda seperti itu? Aku makanya tanya nih, ketika Yesus di bumi, apakah Bapak di bumi? Ketika Yesus dibaptis, apakah Bapak ikut dibaptis? Ketika Yesus disalib, apakah Bapak juga disalib? Iya atau tidak? Itu pertanyaannya. Silakan. Kalau atom nih, satu atom meledak, tiga-tiganya meledak tuh. Tiga-tiganya rusak. Itu atom. Analogi ya, kita pakai analogimu, bukan analogiku. Oke, apa deh, saya turun aja deh ya. Ya, thank you Bro Romen. Aku suka dengan gaya lo. Bagus, pokoknya Apple-nya Romen. itu Tritunggal yang Esa. Oke, udah gak usah dijelasin, gak usah Pokoknya, kan. dijelasin. Tetap lo Ya udahlah. pasien gue yang keren, Atau lo pasien tidak- gue yang keren. Belajar lagi biblosnya bro. Ya, pagi. Thank you. Pak Nugroho, selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi semuanya, Bang Erwin. Selamat pagi, Bang Erwin. Ya, Ngopi Bang. dulu, Bang Erwin. Selamat Ngopi pagi. dulu. Nggih, Pagi Pak Nugroho. kalau disamakan dengan atom bisa meledak itu waktu Yesus Kemana-mana ke apa ini? Oteng, kalau diskusi kemana-mana ke atom lah, yang bilang ke beca lah. Tuhan disama-samakan dengan sesuatu yang kagak layak. Coteng. Ini Bro pas Leslie, nih Bro kalau Leslie naik, Bro Leslie. Ya silakan Bang dilanjut sama ini sama Pak Nugroho nih, Kang Madu mungkin sebelum ke Erwin aja lah, lanjut Oh, gantian. silakan, gantian. ini Kang Madu yang pas ini Pak Nugroho nih. Kayaknya Iya benar-benar gini. Kang Madu, Pak Nugroho Iya. ini harus dimanjakan akalnya. Coba karena Pak Nugroho ini gak pernah baca biblos, benar Pak Nugroho? Jarang ya. Wah, itu Tuh. sama piring aja, siap. Buya. Nah, Kalau kita itu pakai sama akal piring. sehat, Kang Madu, akal lanjut. Terus yang kedua gini ya Bu ya, kayaknya Bang Madu sudah ngantongin apa ramuan yang disimpan seminggu yang lalu sampai sekarang ini belum dikeluarkan ramuannya di kantong itu. Silakan Kang Madu. Ya tiba-tiba aku banyak guru-guru yang lain nih. Enggak ramuan sampean tuh masih nganggur itu. Silakan. Gini Pak Nugroho, gini nih. Kadang nih, bukan kadang sih, sering kali Tritunggal itu landasan utamanya adalah Yohanes 1 butir 1. Betul enggak Pak Nugroho? Awal mulanya adalah firman bersama-sama Ya, dengan betul. Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kan gitu ya? Mantap. Ya, Kemudian nih Pak Nugroho nih, dari 1 tuh tiba-tiba lompat ke Yohanes 1 butir 14. Firman itu telah menjadi manusia, saudara-saudara yang terkasih. Kan gitu Pak Nugroho ya? Betul enggak? Betul. Betul. Karena firman itu jadi manusia, makanya sang firman yang katanya itu adalah Yesus itu dijadikan Tuhan oleh kawan-kawan Kristen. Kan gitu Pak Nugroho ya? Ya, betul. Tapi gini Pak Nugroho nih, kenapa harus dari Yohanes 1 butir 1 tiba-tiba ke Yohanes 1 butir 14 Pak Nugroho? Kenapa tidak dibaca semuanya itu? Kalau Aku lanjutannya dengerin apa ya. tuh, Pak Madu? Ya, lanjutin. Gini Pak Nugroho, Yohanes 1 TB, ntar ya, bla 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 bla. Buya, Sambil ngopi ya, Pak Madu. Mohon maaf sambil Ya, ngopi nih. siap Pak Nugroho. Gimana Kang? Aku izin gedein Buya. Ya, lanjut Oke, nih. Kang. Nih, nah, nih Pak Nugroho, bisa kelihatan Pak Nugroho ya? Bisa. Bentar, aku ambil bibelnya dulu biar enak. Aku ambil bibel aja. Ya kan? Siap Pak Nugroho. Mumpung baca kan. Biasanya nggak Abu ya, pernah baca. Abu ya, percaya nggak Mantap. kalau Bang Madu punya obat lagi dikantongin seminggu yang lalu Abu ya? Percayalah.
Jangan gitulah. Yohanes berapa, Bang? Yohanes Iya. 1. Oke. Ikhwan Fillah, jangan lupa sambil tap-tap di share-share saudaraku. Ya, lanjut. Tampil di polo-polo akun narasumber muslim di atas. Karena akun baru-baru ini sering kena tombak. Lanjut Pak Nugroho. Kalau udah ketemu bilang biar dibacakan. Silakan. Nah, ini Udah ketemu. Yohanes 1 kan bener ini ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini firman telah menjadi manusia, ini perikopnya. Kata teman-teman Kristen, kalau baca Alkitab, kalau baca Bible itu jangan comot-comot ayat kan gitu Pak Nugroho ya. Harus Iya, satu betul. perikop kan gitu. Nah, ternyata nih perikopnya sampai 17 sampai 18 nih. Kan gitu ya. Iya. Satu perikop sampai 18 butir. Sekarang Pak Nugroho nih, kenapa dari Yohanes 1 butir 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim, tiba-tiba ke butir 14, firman itu telah menjadi manusia. Kan gitu, dan diam di antara kita. Ah, pertanyaannya satu Pak Nugroho. Kira-kira firman ini menurut kekristenan siapa dia? Firman yang menjadi Yesus ya. manusia. Yesus ya. Yesus. Yesus ya. Mantap. Ini kan Yohanes 1 butir 1 sampai 18 ini pasti menerangkan tentang firman yang menjadi manusia yang dinyatakan dengan ketritunggalan Tuhan yang diimani oleh Kristen kan gitu. Karena inilah firman itu dijadikan Tuhan karena jadi manusia kan gitu ya Pak Nugroho ya. Iya. Oke. Padahal di butir 13 ini Pak Nugroho nih, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan itu dari Elohim kan gitu. Nah, siapakah ini? Yesus juga toh? Yesus juga. Tidak diperanakkan dari darah, bukan dari darah, bukan dari daging, bukan secara rohani, secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Siapa itu? Yesus toh? Yesus ya. Yesus dia masuk nih ke sini. Tapi kenapa orang-orang Kristen itu tidak bertaut kepada butir 13 di awal ini? Di sini disebutkan orang-orang Pak Nugroho. Orang-orang Banyak ini berarti ya. mantap. Banyak berarti. Kenapa cuma Yesus yang dituhankan? Gitu loh. Kalau seandainya ini dasar dari ketuhanan Yesus dikarenakan tidak dari daging, tidak dari darah, tidak dari laki-laki. Ini orang-orang loh, bukan cuma Yesus. Harusnya secara fakta yang lahir bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari keinginan laki-laki, apakah cuma Yesus? Tidak. Kan gitu Pak Nugroho. Iya. Ada Adam. Adam bukan dari darah, bukan juga dari daging, bukan pula dari laki-laki. Jangan ditelepon orang, jangan ditelepon. Bentar, ditelepon, bentar. Nah, di sini kenapa tidak dituhankan juga Adam itu, Pak Nugroho? Bukan cuma Adam, Pak Nugroho. Ibu Hawa juga kayak gitu. Ibu Hawa itu ada bukan karena keinginan laki-laki. Kan gitu ya. Iya. Nah, kenapa tidak dituhankan juga? Soalnya kan ini Yohanes 1 ini adalah dasar dari ketuhanan. Dikarenakan itu Yesus dari firman. Nah, kira-kira kalau ditanyain seperti ini nih, jawaban Pak Nugroho apa? Kalau saya karena memang kalau kita Katolik ya, yang dituhankan kan memang banyak, nggak cuma Yesus saja, sama Allah Bapa, banyak lagi, ya kan? Kalau Adam dan Hawa sih tidak termasuk dituhankan di Katolik ya, yang dituhankan ya paus sama pastor, banyak lagi daripada Kristen. Kalau Kristen kan cuma Allah sama tuh Yesus saja, kalau kita banyak lagi. Kalau saya memang berpendapat Yesus itu ya manusia itulah.
Oh, menurut Pak Nugroho, Yesus ini jadi manusia ya? Maksudnya bukan Memang Tuhan manusia, gitu. bukan jadi manusia, memang manusia. Kita Tuhan kan kalau Iya, kita maksudnya Katolik kan, mm-mm. manusia tanpa ketuhanan atau manusia dengan ketuhanan gitu. Ya kalau pendapat saya, karena di syahadat orang Katolik dia manusia, artinya tuh terpisah antara Allah Bapa dan Yesus itu kan terpisah, dua terpisah, dua profil yang berbeda di dunia ini kan tuh, dua profil yang berbeda di dunia ini. Ya, paham. Ya, secara Manusia. entitasnya beda. Manusia, ya, manusia. Manusia. Tapi Pak Nugroho nganggep Yesus itu Tuhan juga enggak? Ya Tuhan. Bahkan Paus pun kita anggap Tuhan. Jangankan Yesus, Paus pun kita anggap Tuhan. Nah, ini nih yang bingung aku. Ya, kita Ini jujur yang aja. bingung aku. Iya Ini yang karena bingung aku. karena kalau di kekatolikan tuh Paus itu kan pengganti Yesus, berarti kan dia Tuhan juga. Nah, seperti itu kan. Paus, Petrus, terus sampai sekarang ya Paus, Yesus, Petrus, terus sekarang Paus yang Fransiskus ini kan penggantinya Paus, penggantinya Petrus, Petrus penggantinya Yesus, ya berarti kita Tuhannya banyak kan, tidak hanya dua, termasuk Wah. pastor juga. Izin Kang Madu, Pak Nugroho, ketika Anda mengatakan Paus juga Tuhan, saya jadi lapar, saya mau sarapan dulu ya, teman-teman. Oh, silakan. Saya udah ngopi Bang Abu ya, udah ngopi saya. Nanti sarapannya. Tapi gini Pak Nugroho, ini Ya. nih perlunya kita mempersamakan persepsi ketika berdiskusi Pak Nugroho. Oke, jangan sampai kita diskusi gajah, saya itu menjelaskan tentang gajah yang punya belalai, tapi Pak Nugroho menjelaskan gajah yang punya tanduk. Nah, ini Pak Nugroho ngomong gajah juga, saya juga ngomong gajah, tapi gajahnya beda gitu loh Pak Nugroho. Nah, makanya kita harus persamakan persepsi di sini. Kalau menurut Pak Nugroho, ketika Paus dijadikan Tuhan kayak gitu, Petrus pun Tuhan. Tuhan itu apa Pak Nugroho? Ya kalau Tuhan tuh apa yang dia omong kita harus patuhlah sama dia. Apa yang dia Nah, suruh. kan. Masuk jurang ya masuk jurang lah. Nah kan, ini nih. Gini Pak Nugroho ya. Gimana? Nah itu kan Tuhan menurut persepsi Pak Nugroho ya, bukan menurut Aku persepsi. potong dulu Bang. Kalau itu menurut syahadat Katolik, karena syahadat Katolik kan Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita. Nah, itu. Ya kan Rasanya kayak yang gitu. terus ke Petrus sampai ke Paus itu jadi Tuhan itu kayak mana? Ya kan kita nurut perintahnya si Paus kan. Nah, kita kan orang Nah. Katolik loh ya, bukan Kristen. Kalau Katolik tuh apa yang diperintahkan Paus ya kita nggak bisa bantah. Gitu. Ya, Karena dia gini. wakilnya Petrus. Ah, oke. Jadi gini Pak Nugroho, kalau Pak Nugroho menganggap Paus itu sebagai Tuhan, kita itu tidak akan mencapai kata mufakat Pak Nugroho. Iya memang itu dia. Iya, dikarenakan gini Pak Nugroho, perdiskusian kita tentang konsep ketuhanan ini, kita harus ambil satu diksi dalam konteks ini adalah Tuhan, dan kita harus memaknai Tuhan dengan makna yang sama dulu. Baru kita dapat jalan. Kalau enggak sama Pak Nugroho Kalau ke menurut selatan Pak aku Matu ke utara. Tuhan gimana tuh? Nah, konsep kalau- ketuhanan gimana? Kalau menurut saya Pak Nugroho, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Itulah Tuhan. Kalau seandainya Tuhan dengan makna yang lain, dengan makna yang bukan makna yang hakiki, itu bisa banyak Pak Nugroho. Kita bisa menuhankan majikan kita, menuhankan uang pula, tapi itu bukan makna hakiki Pak Nugroho, itu makna majas. Kan gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita tarik kata Tuhan dengan konteks makna hakiki, berarti kata Tuhan itu adalah sang pencipta Pak Nugroho. Kan gitu. Pak Nugroho pun aku yakin itu adalah suatu kesepakatan Pak Nugroho. Entah kalau Pak Nugroho sepakat. Gitu loh. Kalau bukan sepakat atau tidak ya, kita doktrin kita nggak ngomong jujur aja, doktrin kita di Katolik kan Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus nggak ada pencipta langit dan bumi, enggak.
Itu. Jadi kalau kita ditanya Tuhannya siapa? Yesus, ya kan? Kalau pencipta langit dan bumi Allah Bapa. Seperti itulah. Nah, pertanyaanku Pak Nugroho, itu dapat dari mana kata-kata itu Pak Nugroho? Ya doktrin lah, syahadat dari doktrin dari Vatikan seperti itu. Makanya yang saya ngomong tadi, kalau kita ngikuti selama kita masih di bawah bendera Vatikan, ya apa yang dia suruh, apa yang dia doktrinkan ya kita terima kan, seperti itu. Kecuali kita mau resign ya nggak apa-apa kan gitu. Kalau nggak cocok resign kan gitu. Ya. Mantap Pak Nugroho. Kan perusahaan juga Bang Madu Kubah, kita tuh beragama kan dapat dikatakan ikut perusahaan kan. Selama kita masih nyaman ya kita nggak usah resign. Kalau kita udah nggak cocok dengan aturan, nggak cocok dengan salary, nggak cocok dengan kebijakan perusahaan ya kita resign. Gitu aja kan. Tuh. Siap Pak Nugroho. Berarti gini aja, kita harus persamakan persepsi dulu. Jadi bedakan antara Tuhan dengan tuan atau majikan kita kan gitu. Ya. Kalau Yesus ini berarti konteksnya masih dianggap tuan oleh Pak Nugroho gitu ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Itu perintahnya gitu. Oke, mantap Pak Nugroho. Nah, sekarang berarti ya Pak Nugroho berbeda dengan orang Katolik. Gitu. Karena di dalam kekatolikan itu konsep Tritunggal itu sudah dikonsepkan atau dirumuskan dalam satu wadah namanya Perisai Trinitas, supaya manusia-manusia Katolik itu tidak offset dalam memahami ketritunggalan. Dalam Perisai Trinitas dikatakan Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Diputar kemanapun tiga-tiganya itu berbeda. Tetapi memang. Keberbedaan itu Pak Nugroho disatukan dengan satu, mereka itu sama-sama Theos, sama-sama Elohim. Itu Pak Nugroho. Apakah Yesus itu sang pencipta? Ya sama aja sang pencipta, karena mereka bertiga Tuhan. Itu Pak Nugroho. Aku ini mau menjadikan Pak Nugroho jadi Katolik yang kafah ya. biar sepenuhnya sengsara gitu loh, Bang. Jadi Katolik tuh sengsara loh, nggak enak loh. Sengsara. Oke. Sengsara bener. Tapi ya itu tadi sengsara. Ya, sengsara gimana Pak Nugroho? Ya sengsara bener lah pokoknya. Kalau ada orang tanya sama saya mau masuk Katolik, aku ngomong nggak usah lah, pusing kamu Katolik. Aturannya jelimet. Mending kalau kamu percaya Yesus, masuklah Kristen lebih santai. Kalau Katolik ribet. Soalnya mau jadi Katolik aja kata kumennya setahun. Ya. Mantap Pak Nugroho. Berarti Kayaknya aku larang nggak usah lah. Kalau kamu memang mau sengsara ya masuklah Katolik. Kalau kamu mau nyantai ya jangan di Katolik, susah. mantap Pak Nugroho. Berarti Pak Nugroho percaya sama katekismus. Ya percaya. Mantap. Aku bukain katekismus nih. Ini Pak Nugroho. Katekismus Gereja Katolik, oke? Ada nih, Bung Pak Nugroho. Aduh. Taruh. Katekismus Gereja Katolik dinyatakan nih, rencana keselamatan juga mencakup mereka yang mengakui Sang Pencipta, terutama di antara mereka adalah umat Muslim. Mereka mengaku memegang iman Abraham dan bersama-sama dengan kita, mereka memuja satu Tuhan yang penuh belas kasihan, hakim umat manusia pada akhir zaman, hari terakhir. Itu tertuang di KGK 841. Jadi nih Pak Nugroho nih, menurut Gereja Katolik, Muslim selamat Pak Nugroho. Oke. Nah, sekarang gini Pak Nugroho. Andai ini kita gambling Pak Nugroho. Kira-kira nih,
andai dalam beriman ini Pak Nugroho yang benar. Oke, kan iman kita beda nih. Aku imannya beda, Pak Nugroho imannya beda, toh? Yang baru masuk disapa, yang baru masuk cinta salawat. Assalamualaikum cinta salawat, Bang Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku nggak Waalaikumsalam. fokus pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Erik. Dikit lagi ya Bang Erik ya. Ini seandainya Muslim yang salah, andai-andaian ini ya, nggak ngomong aku Muslim salah, nah. Pak Nugroho benar, saya yang salah. Kira-kira nih, saya itu rugi ndak? Kalau lihat katekismus Ya tadi, nggak rugi juga, karena orang Muslim kan kalau katekismus tadi kan masuk diselamatkan juga kan. mantap. Itu kalau Nggak Pak rugi juga. Nugroho yang benar, ya toh? Ya, Nah, tapi ini kita balik nih. Kalau saya yang benar, Pak Nugroho yang salah, apa kabar Pak Nugroho? nasib tuh, nasib. Makanya tadi saya ngomong di awal kan, kita beragama tuh kayak kita ikut perusahaan. Kalau pemain perusahaan kita yang kita naungi ternyata nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi kesejahteraan di waktu kita tua, ya sudahlah, gimana lagi, ya kan? Cuma kalau kadang kita kerja di suatu perusahaan A, mau di-hire ke perusahaan B dengan salary dan segala macam yang bagus-bagus, kita enggak lah, saya masih di sini masih nyaman, nah itulah. Tapi kan tidak menutup kemungkinan suatu hari resign. Mohon maaf Pak Nugroho, ini Ya. bukan masalah aman, ini masalahnya salary di belakang Pak Nugroho. Memang. Di sini nih, di fakta yang ada barusan nih, yang lebih aman posisi saya atau posisi Pak Nugroho? Ya posisi abang lah, madu kubah hijau. Terima Aman. kasih saudara-saudara yang terkasih. Ya memang. Aman kita, jadi ya gitu saudara-saudara Katolik. Jadi Pak Nugroho lebih ambil resiko ya daripada aman-aman baik. Suka tantangan. Bukan tantangan ini nyeblos gini udah jeblosin diri, bukan tantangan. Memang dari awal kan saya ngomong kalau ikut Katolik itu susah. Andai kata aku yang benar pun kita Katolik masuk surga, di surga cuma suruh berdoa aja sama Allah Bapa sampai selama-lamanya, kan capek juga kan. Nah, tapi itulah kita masih di bawah perusahaan Katolik, ya, mau nggak mau kan harus ikut aturan. Angel tuturanmu Pak Nugroho. Ya angel dong, Pak Nugroho aja ambil resiko yang nyata ini resikonya kan gitu. Padahal di sini kita aman loh, santai, kita bener. Pak Nugroho ini lama-lama saya suntik mati juga ini Pak Nugroho. Udahlah lanjut lah, aku udah tegaan aku Bu ya. Udah apa-apa lah. Lanjut. Oke, Kang Madu, Ya, ini Bang, Bang Madu. Pak Baal sebelum ditelepon sama Pak Presiden harus mengedukasi meskipun hanya sebentar ya. Silakan Pak Baal, masuk Pak Baal. Pasti sebentar lagi dia ditelepon Presiden. Silakan. Presiden. Pakai data, ingat. Kalau Pak Baal menghujat, berbicara tanpa data saya turunkan. Ini kan kalau bicara keimanan itu seperti kita lanjut ya tadi, ini kan tentang aman dan tidak aman gitu loh. Nah, Pak Nugroho sebenarnya sudah tahu ini tidak aman gitu, tapi dia tetap memposisikan di posisi yang tidak aman, ambil resiko kan tadi dikatakan begitu. Tapi kita kan logikanya seperti tadi yang saya dapat. Tetapi menurut Yesus pun demikian. Katanya Yesus Tuhan, tapi Yesus mengatakan kalian ini Kristennya akan masuk neraka. Ini gimana Bang? Silakan. Apes ya. Iya gimana Bang Nugroho? Kan kita ini tadi Bang Nugroho tetap kekeh dalam posisinya bahwa merasa nyaman di sana gitu loh. Bukan kekeh Pak Anggur Asam ya. Kita kan belajar gini, kita kan masih hidup kan, masih jalan kan, kita kan nggak tahu mau resign dari Katolik terus masuk ke perusahaan Islam atau gimana kan, kita nggak tahu. Makanya dengan kita diskusi gini kan,
Oh, tahu ternyata resikonya suatu hari, wah aku nggak sanggup nanggung nih resiko yang ini, ya kan? Aku kanulah mundur aja lah, pindah ke perusahaan Islam. Kita kan nggak tahu, ya kan? Ya betul. Kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, selama ini mungkin teman-teman di sini ya ada yang pernah kerja di perusahaan kan, walaupun kita mau di-hire ke perusahaan yang lebih bagus pun, kalau kita masih nyaman di perusahaan A, walaupun gajinya dikit, susah segala macam, tapi nyaman ya kita masih bertahan sampai kita benar-benar nyerah, atau apesnya kalau kita belum nyerah sudah mati, ya sudah, risiko tanggung penumpang kan. Nah itu kan, makanya dengan diskusi gini kan kita tahu, oh gini loh, gini kan, seperti itu. Masalahnya itu perusahaan masih digaji nih, gaji belakangan Nugroho, sama-sama nggak digaji nih, sama-sama rapel ini, kayak PNS kerja 3 bulan dulu baru digaji. Rapel tuh. Makanya saya ngomong, kalau ada tanya tentang kekatolikan, saya udah nggak usah masuk Katolik, susah, ya kan, hidupnya susah, nanti mati pun susah. Andai kata masuk surga pun suruhlah menyembah Allah Bapa sampai selama-lamanya, kan susah terus, nggak pernah enak, ya kan, nggak pernah ada enaknya tuh. Makanya saya nggak pernah suruh orang masuk Katolik, tuh nggak pernah. Oke, Pak nanti aku yang dimarahi. Iya betul ya, itu bagus, sudah menyelamatkan orang lain ya, walaupun dirinya sendiri ya jadi ya, tapi minimal kita sudah ya, jeleknya kita omongkan kan, jeleknya susah begini. Nah, tuh, kecuali dia nggak apa-apa lah, susah, aku mau susah, hobi, atau pengen cari tantangan, ya silahkan masuklah Katolik. Itu pun belajarnya harus 1 tahun, nggak bisa kita hari ini masuk Katolik terus besok jadi Katolik, nggak bisa kan, susah, panjang. Iya, begini Bang Nugroho, kita kembali tadi ya, kita lanjutkan Bang tadi ya, Bang Kuba tadi itu ya, ini tentang keselamatan gitu ya. Ya kadang-kadang berat, seperti yang menjadi masalah bukan masalah iman di sini, berarti Anda ini punya masalah lain gitu ya, masalah doktrin. Kalau iman kelihatan sudah enggak posisi di sana kelihatannya ya. Posisi iman menurut saya ya, maaf dari kacamata saya, menurut saya bahwa menurut saya lihat bahwa iman Anda sudah tidak di sana gitu kan. Karena ada sesuatu doktrin di sana, mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor apalah. Kalau keluarga enggak Pak Anggur, kalau keluarga enggak ya. Oke, berarti semua Muslim, cuma saya Katolik. Ya berarti faktor doktrin tadi itu ya, doktrinnya memang harus begitu ya. Yesus Tuhan, Paulus juga Tuhan, seperti itu ya, itu doktrin ya. Kita kalau Katolik ngaku dosa aja sama pastor. Istri kita tahu dosa kita kan sama pastor tadi, makanya kalau ditanya lebih gampang memualafkan Kristen daripada memualafkan Katolik, karena Katolik tingkatannya lebih parah lagi kan, banyak banget kan. Nah, cuma ya itu tadi, masih nyaman di perusahaan Vatikan, ya tunggulah kalau ada yang meng-hire dengan salary dan iming-iming yang bagus dan masuk akal. Pak Nugroho, yang susah itu memualafkan Tuhan, kan kata Pak Nugroho tadi Paus Tuhan tuh, mualafkan Tuhan Paus. Oke, kita lanjut Pak Nugroho. Kita lanjut ya. Kita dengar kalau di Yohanes 14 ayat 16 kan kita tahu Yesus ini kan bukan Tuhan, tapi dia adalah jalan kebenaran. Akulah jalan. Memang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan clear ya, bahasanya bahasa sederhana ya. Clear sekali, dan itu orang setingkat apapun akademi sekolahnya itu mudah memahami. Jadi untuk mencapai kepada Bapa ini adalah melalui Yesus dan tidak menuhankan Yesus, kan begitu. Nah kemudian Pak Nugroho loncat dengan asumsi, oh Yesus juga Tuhan, karena doktrin, ya kan seperti itu, ya kan? Doktrin, makanya ini bicara doktrinnya demikian. Tetapi doktrin itu secara iman memang tidak bisa diterima oleh Pak Nugroho. Tadi sudah mengatakan berulang-ulang itu karena doktrin aja. Nah, kira-kira adakah solusinya bagaimana bisa meninggalkan doktrin itu? Sebelum saya lanjut, Pak Nugroho. Karena ini doktrin bukan jalan selamat. Doktrin itu bukan jalan keselamatan ya. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan, kan begitu. Jadi doktrin bukan jalan keselamatan. Silakan. Ya, untuk meninggalkan doktrin sebenarnya gampang. Kalau ada yang mau hire dengan salary banyak, iming-iming sesuai realita dan masuk akal, ya mungkin kita
tinggalkan doktrin itu kan, resign, cari tempat yang lebih bagus kan gitu. Seperti kita kehidupan manusia kan seperti itu, better life kan gitu. Ukuran dalam meninggalkan doktrin ini bicara iman ya. Ukuran salary yang dimaksud ini sifatnya nilainya apa? Kan tentunya bukan uang ya. Yang dimaksud salary di sini apa? Kan ya salary dalam arti kan kita nanti kehidupan di setelah kematian tuh apa yang dilakukan, ya kan? Terus dalam dunia itu apa namanya, reward apa kalau kita menganut, mohon maaf ya, menganut Islam, nanti kalau kita baik apa rewardnya, seperti itu kan? Nah itu kira-kira. Oke, mungkin ini bukan ranah saya ya, udah ranah ke memang iman ini udah lepas. Saya tahu ya, udah diakui oleh Bang Nugroho. Bang Nugroho sudah memang tidak beriman, tapi udah doktrin di sini yang di ini. Karena memang harus begitu gitu. Tapi secara iman sudah tidak percaya di sana bahwa Yesus Tuhan itu bagaimana gitu, tidak. Kalau tapi Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi nggak percaya. Iya, apapun apa pencipta langit. Kalau kita kan gini, kita harus komparasi dengan ayat tentunya. Beriman itu dengan ayat ya. Ayatnya sudah tidak mengatakan Yesus ini Tuhan kecil lah, Tuhan besar, tidak seperti itu. Makanya Bang Nugroho sudah mengatakan demikian, berarti dari ungkapan hati nurani sendiri, dari imannya sendiri mengatakan demikian setelah diolah dengan akal. Berarti ini bicara doktrin. Nah, yang Bang Nugroho ingin cari, ini perusahaan mana ya yang bisa meng-hire saya gitu kan, yang bisa membersihkan reward atau salary lebih tinggi gitu kan, fasilitas akomodasi dan lain-lain ya. Sepertinya anu kan Pak, itu kan alami kan seperti itu kan. Betul. Ya betul. Ini mencari perusahaan mana sih yang meng-hire saya ini yang bisa memberikan salary lebih tinggi gitu kan, memberi fasilitas keamanan safety-nya yang luar biasa gitu, menjamin kepada keluarga saya dijamin kehidupannya gitu kan, segala macam jaminan sosialnya gimana ke depan kan itu ya, jaminan sosialnya yang akan datang di akhir. Nah, ini bukan wilayah saya mungkin tapi ini bicara ke Abuya aja ini. Ini berarti bagaimana Bang Abuya, silahkan ditawarkan bagaimana di dalam Islam ini. Silahkan lanjut. Silahkan lanjut. Buya, izin maju lagi boleh Buya? Lanjut. Beres-beres sarapan, lagi ngopi dulu, jangan sampai terganggu dengan Tuhan Paus. kita berarti lagi kritis tuh Bang Buya, berarti bentar lagi kalau memang dia meninggal berarti Tuhannya meninggal, ganti lagi Pak Nugroho. Teman-teman sambil di tap tembusin 100k, saudaraku. Lanjut Kang Madu. Oke, gini Pak Nugroho. Berarti di sini masalah salary ya, Pak Nugroho ya. Apakah orang itu akan mendapatkan salary ketika orang itu bekerja di perusahaan yang perusahaan itu memang benar-benar perusahaan abal-abal Pak Nugroho? Nggak dapat salary ya, nggak dapat salary nggak? Mantap nih. Kadang tuh gini, Pak Nugroho ini aku yakin orang Jawa ya. Ya Semarang, rumahnya Semarang ya. Wah mantap. Bukan orang Jawa tapi orang Semarang itu Bang. Orang Semarang, orang Jawa gitu. Gini Pak Nugroho, orang Jawa itu ada dua macam. Orang Jawa yang memakai rasional, akal, logik. Ada orang Jawa yang percaya pada klenik kan gitu ya. Nah, cari uang pun seperti itu Pak Nugroho. Ada yang dengan cara kerja, ada yang dengan cara percaya hal-hal gaib. Contoh lah gini, percaya pada Nyi Roro Kidul gitu Pak Nugroho. Oh ya, banyak. Banyak kan? Walaupun dia beribadah. Nah, kira-kira Pak Nugroho nih, lebih mungkin mana kita kerja dengan pesugihan kayak gitu? Ya enak kerja lah, lebih bagus kerja jauh lah, tidak akhiran kan. Meskipun kan kalau kerja gini Pak Nugroho, gaji itu kan di belakang. Kita jangan bicara gaji dulu, kita itu di belakang itu gaji. Nah, usaha kita kan ada dua cara nih usaha kita. Ada yang pakai usaha ke Nyi Roro Kidul, ada yang pakai usaha kerja. Nih, sama-sama ada punya uang di awalnya. Dengan dua jalan yang berbeda, kira-kira yang pegang uang nantinya yang mana kira-kira Pak Nugroho?
Yang kerja biasalah Bu. Yang kerja biasa, mantap. Iya. Dikarenakan apa? Nyi Roro Kidul hanyalah mitos. Perusahaan abal-abal kan gitu Pak Nugroho. Mm-mm. Ngikut siapa kagak jelas, siapa yang dimintain kagak jelas. Nah, pertanyaanku pada Pak Nugroho, tempat Pak Nugroho sekarang udah jelas atau belum? Kalau tempat sekarang di perusahaan saya ini jelas susahnya. Karena apa? Kita kerja nggak dapat duit. Artinya kalau di Bible itu kan, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, apalah upahmu. Kalau kamu baik dengan orang yang jahat sama kamu, upahmu di surga. Itu pun masih di surga, nggak di dunia, ya kan? Maksudku gini Pak Nugroho, maksudku kejelasan ini, apakah itu menuju kepada hal yang bersifat klinik kayak Nyi Roro Kidul, atau bersifat pekerjaan yang memang seharusnya seperti itu, gitu Pak Nugroho? Pekerjaan yang seharusnya seperti itu, kalau menurut saya. Mantap. Pekerjaan Bukan klinik sih. yang benar ya. Bukan klinik. Oke, kerja yang benar itu kita harus tahu nih background dari kantornya siapa, kerja apa, dari mana, manajernya siapa, kemudian foundernya siapa, kan kita harus jelas nih. Harus tahu, jelas. Sampai ke A1 itu sampai Siapa? Pak Nugroho, kan gitu ya. Kalau Ya, udah A1-nya harus perusahaan ini kagak jelas Pak Nugroho, A1-nya siapa, itu ya udah sama aja dengan Nyi Roro Kidul kan gitu Pak Nugroho ya. Betul ya, A1-nya nggak bisa ini. Ya. Nih, kalau aku tanya nih, kalau Pak Nugroho kan meskipun katanya Katolik, Pak Nugroho pasti ngomong Pak Nugroho adalah pengikut Yesus kan gitu. Betul. Nggak mungkin Pak Nugroho ngomong saya pengikut Paulus atau pengikut Petrus, nggak mungkin toh. Ya, anak buahnya Yesus. Anak buahnya Yesus. Bener nggak Pak Nugroho? Pak Nugroho itu ngikut Yesus. Kalau yang saya tahu dan saya sadari dan pahami ya masih ngikut Yesus sampai sekarang ya. Kalau ngikut Yesus Pak Nugroho, Pak Nugroho ini pasti tahu nih, saya itu nggak pernah ngikut Yesus, nggak pernah ketemu Yesus kan gitu. Pasti Pak Nugroho itu ngikut ke pendetanya Pak Nugroho, ajarannya pastor. Oh iya, pasturnya Pak Nugroho. Ya, pendeta nggak hobi saya. Mantap. Kemudian kitabnya pun harus jelas dari mana kan gitu. Bisa ndak sampaikan itu kitab kepada Yesus dengan jalur dari Pak Nugroho sekarang? Kalau Alkitab yang kemarin saya diskusi sama Bang Hardi itu, kitab suci itu kalau menurut saya bukan firman Tuhan tapi sejarah tentang buku sejarah lah, sampai ke tentang kehidupan Yesus. Menurut saya seperti itu, yang nulis orang juga. Nah, itu tuh maksudku Pak Nugroho. Itu memang udah dari dulu. Soalnya mohon maaf Bang Matu, aku tambahin dikit. Jadi saya diskusi gini sudah dari zaman SMP, SMA ya, karena keluarga saya semuanya muslim kecuali saya kan. Nah itu jadi diskusi gini sudah. Nah, jadi kalau saya ngomong Bible itu buku sejarah yang didasarkan pada real yang terjadi di sana. Oh ini barangnya yang diceritakan ini kenyataannya, nah, seperti itulah. Mantap. Sejarah itu kan cerita Pak Nugroho ya. Berdasarkan bukti, prasasti, peninggalan. Bukti, prasasti, peninggalan. Contohnya mungkin gini Pak Madu. Kalau kita dengar Candi Prambanan ceritanya dibuat dalam semalam kan, seperti itu cerita. Tapi pada kenyataan kan dia tidak. Pada kenyataan ada dinasti yang bikin sekian dinasti kan, seperti itu. Jadi kan kita nggak mungkin percaya dibikin dalam semalam, itu nggak mungkin. Pastikan kita percaya dengan sejarah karena ada buktinya gitu. Itu menurut saya.
Oke, jadi balik lagi Pak Nugroho, entah itu Candi Prambanan kayak seperti apa kayak Candi Prambanan dijadikan dalam waktu semalam itu fakta atau mitos? Oh, dongeng full 100%. Dongeng full 100%. Dikarenakan apa? Aku kira nih Pak Nugroho Pak Nugroho paham nih membedakan antara mitos, dongeng dengan sejarah. Iya toh? Betul. Kalau dongeng, kalau sejarah ini kita nih bisa tahu nih, ini saya tahu dari sini, ini bisa dibuktikan karena ini ada saksi mata dan saksi matanya bisa confirm, bisa kita menuju ke A1-nya nih. Langsung bukti primernya langsung kita tahu. Primernya mantap. 17 Agustus contoh, tak ada namanya proklamasi. Proklamasi ini diproklamasikan oleh Pak Soekarno, ada Bung Hatta. Kemudian Pak Soekarno apakah benar? Iya, ternyata ada istrinya, ada anaknya. Kalau aku tanyain langsung kan bisa ya. Nah, tanya langsung kita bisa. Saksinya ada dan berita itu nyambung ke sana gitu. Betul. Pertanyaanku nih Pak Nugroho. Pak Nugroho kan ini tahu Yesus dari kitab nih. Maksudnya tahu gimana tuh maksudnya? Tahu tentang kisah Yesus dari kitab nih. Yesus. Dari kitab toh. Kisah yang hidupnya Yesus atau matinya Yesus gitu maksudnya? Atau apanya tuh? Semuanya? Semuanya dong, semuanya. Oh, kalau semuanya saya sudah ke ke Yerusalem sudah juga. Jadi kita lihat langsung. Iya, maksudnya semuanya Ya, itu nanti berdasarkan kitab toh, beritanya toh. Kalau ke Yerusalem kita cross check terus kita cross check, oh ini tempatnya ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Seperti kita baca buku sejarah lah, ya kan? Oh, ini tempatnya ada gitu kan. TKP-nya ada. Itu menurut contoh aja lah Pak Nugroho. Pak Nugroho tahu itu tempat kelahiran Yesus di Yerusalem dari mana? Ya, Bang. Pak Nugroho ke Yerusalem itu ke tempat lahirnya Yesus enggak? Ya, Bethlehem. Tapi sekarang sudah jadi gereja kan posisinya. Nah, pertanyaannya bener enggak Yesus itu lahir di situ Pak Nugroho? Tenggelam. Bukan lahir, tapi tenggelam tuh Pak Nugroho, Kang Madu. Ini kalau kamu Bang Jibril ini mantap. Aku nggak bisa nampilin datanya ya. Lupa aku di mana. Share. Buya ini Pak Nugroho ini harus ini Bang Buya. Harus emang ini. udah memang udah nggak beriman lagi bahwa dengan ininya. Jadi apa cuman doktrin aja. Ini harus terganggu. Harus gerunda nih. Harus gerunda ini karena dia ingin masanya gini, ya kita dapat poin yang kita tangkap Pak Nugroho ini ingin ada penawaran yang khusus buat dia gitu loh. Apa yang bisa ditawarkan dari Islam, terutama dari Islam lah. Apa yang ditawarkan untuk dia gitu sehingga dia bisa tertarik gitu ya ke sana seperti itu. Karena masalah dia pindah itu dia sudah gampang aja. Ada penting penawarannya bagus gitu. Apa yang dijanjikan nanti di akhirat gitu. Kalau ke Muslim kan lebih gampang daripada Muslim pindah ke Katolik ribet. Ya, itu Gurunda maksudnya Buya gitu. Lanjut. Iya, dikelirkan dulu ini sama Kang Madu biar dapat poinnya, Kang. Lanjut, Kang. Tahu enggak gini. Tahu enggak Pak Nugroho? Tempat itu disahkan menjadi tempat kelahiran Yesus oleh siapa dan bagaimana, kemudian mulai kapan? Wah, itu kurang tahu. Sekarang yang jelas dia jadi gereja ortodok tempatnya. Oke. Ternyata Pak Nugroho, aku nggak bisa nampilin datanya. Kemarin itu ditemukan dan disahkan pula oleh UNESCO tempat kelahiran Yesus itu bukan sejarah yang mengatakan, tapi diresmikan oleh satu ratu namanya Santa Helena. Saint Helena. Dia seorang ratu tiba-tiba ngomong ini tempat lahirnya Yesus. Dipugar. Kalau kita tanya ini sama dia,
Kau ngomong ini tempat kelahiran Yesus. Itu siapa yang ngasih tahu? Wallahu a'lam bishawab. Gelap di situ, Pak Nugroho. Nah makanya nih, kalau seandainya sama-sama gelap nih, yang ngomong katanya Candi Prambanan itu diciptakan semalam, itu kan gelap juga. Siapa yang ngomong? Gelap juga. Nah, sama-sama gelap nih. Apa bedanya Pak Nugroho percaya dengan Candi Prambanan dengan tempat kelahiran Yesus? Ya kalau bedanya karena saya nggak pernah baca itu tadi Santa apa Ratu Helena satu dua di situ tertulis sesuai dengan Bible. Oh ternyata ada. Kalau ternyata nggak ada pun langsung saya angkat kaki resign langsung, buat surat resign langsung kalau nggak ada loh ya. Lah Termasuk masalahnya ini juga Prambanan juga ditulis oleh Gramedia, Pak Nugroho. ditulis apa tuh? Dibuat Sejarahnya semalam gitu? ditulis. Oh iya sejarahnya. Iya kan makanya, ada. makanya saya percaya yang sejarah, bukan percaya yang semalam, bukan. Tuh. Bukan, yang semalam juga tertulis Pak Nugroho. Kalau sama-sama percaya sama itu tulisan dongeng. ya. Kalau itu dongeng, kalau itu yang semalam itu dongeng. Untuk kita mau waktu kecil kalau mau tidur didongeng gitulah. Ya kan? Kalau menurut saya. Masalahnya, iya sama-sama gelap toh. Kalau seandainya saya bisa ini, nampil ini nggak bisa, ini ternyata ditampilin. Bentar ya. Kenapa ini nggak bisa? Kapan-kapan lah kita lagi ya. Sayang Ya, pula. ya. Berarti ini dokternya aku punya satu ini Bu ya, Bang Jibril. Aku nggak bisa buka di sini ini. Coba di-share Bang Jibril kemana Bang Jibril? Bang Jibril datang. Iya. Kalau seandainya memang gelap ini Bu ya, ini langsung resign nih orang Bu ya, bener. Langsung resign, ya kan? Memang jujur aja Pak Madu, saya hobi ke tempat-tempat sejarah lah. Kita nggak nguji Bible atau Al-Quran ya, hobi ke tempat-tempat kayak gituan lah. Itu hobi lah. Jadi kita bisa lihat langsung kan, oh ternyata gini, bener. Termasuk oh Yesus disalib, bener apa tidak? Aku kan kalau ditanya nggak tahu kan. Nah, ternyata sampai sana, oh ternyata ada makamnya si kuburannya Yudas lah, segala macem lah. Dan Yudas matinya nggak, kalau Yudas matinya 5-6 bulan setelah penyaliban Yesus lah, segala macem lah, ada tempatnya. Enggak, tapi verifikasi ya. mohon maaf ya, tapi kalau privasi juga nggak usah dijawab gitu. Saya cuma ingin tahu, iya, saya cuma ingin tahu dalam masalah keimanan ini, terutama dalam agama, Pak Nugroho tidak ada beban kan dari seorang istri gitu. Istri saya Katolik malah, full Katolik dia. Iya, maksudnya kan kayak karena ikut istri lah gitu kan, kadang ada kejadian seperti itu gitu kan. Sehingga dia Katoliknya lebih lama aku Bang, dia Kristen dulu kan. Kristen terus istriku kan Chinese kan, Kristen, terus apalagi dia baru Katolik tuh SD lah itu. Harusnya tanyanya gini Bu ya, kalau Pak Nugroho resign, ikut resign juga ndak istrinya gitu. Ya kalau nggak ikut resign kita ganti istri kan bisa juga kan. Dia akan lagi ganti istri, ya kan? Masa nggak laku Pak Madu, ya kan? Silaku lah. Mantap, keren. Harus gitulah, laki-laki harus gitu. Jadi kalau saya itu jujur aja, kalau ada orang, oh aku tidur bangun ngimpi ketemu Yesus dan gini terus masuk ke Kristenan gitu, omong kosong. Kalau bagi saya omong kosong, nggak akan ada kayak gitu. Iya. Menurut saya bohong-bohongan lah. Terus saya mungkin Pak Abuya ada ya yang di YouTube tuh Pastor Andi Simon itu ya, ada nggak pernah lihat yang menyembuhkan dengan nama Yesus itu? Kalau bagiku Benyamin lah itu, film-film Benyamin lah, omong kosong, nggak bakal. Barokallah Kanda sendiri. Tapi begini ya, Pak Nugroho, apa yang membuat Pak Nugroho ini kan seperti yang saya ketahui ya, keluarga Pak Nugroho banyak Muslim, benar ya? Ya, 95%. Iya. Sebenarnya landasan paling dasar gitu kan menurut Pak Nugroho ini, kebenaran suatu agama
Itu dari apanya? Apakah dari ketuhanannya, atau dari keselamatannya, atau dari ajarannya, atau seperti apa menurut Pak Nugroho? Kalau menurut saya Bang Buya ya, kalau saya pelajari itu dari susahnya kita masuk satu, susahnya kita ikut ajaran dia, nah itu termasuk dalam kategori apa namanya ya, kayaknya kok bener ini kayaknya loh ya, ini kan. Nah, artinya susahnya masuk tuh kita mau jadi Katolik ya susahnya minta ampun. Begitu masuk Katolik adanya susah terus, sampai mati pun masuk surga susah juga. Nah itu, ini kan. Kita di Katolik kan kita susah, artinya kita nggak akan dihitung pahala apapun kecuali kita baik sama orang yang jahat sama kita, baru dapat pahala, itu pun di surga nggak langsung. Kan susah tuh bener. Tapi Pak Nugroho melihat saudara Muslim, karena memang keluarga banyak yang Muslim, itu kelihatan susah apa kagak dalam masalah aturan perintahnya? Ya, itu malah lebih simpel ya, artinya dia kalau mohon maaf ya yang saya tahu, tapi kalau salah mohon diingetin. Jadi kalau kita bersodakoh dapat pahala, kita infak dapat pahala, terus kita pamannya menyantui anak yatim dapat pahala dengan gampang gitu loh menurut saya. Kalau kita kan nggak obral pahala kayak gitu kalau di Katolik kan. Sebenarnya pahala itu reward, Pak Nugroho. Ya reward lah kalau bahasa perusahaan reward. Kan dengan gampang gitu kan, terus kita tidak segampang itu, Perguso. Tidak segampang itu. Ini harus tahu, Pak Nugroho, harus tahu. Kita manusia jangan memikirkan tentang pahala. Tetapi di Islam itu kita sebagai manusia harus memikirkan perintah dan larangan itu sendiri. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti ciri kita taat kepada Allah. Dan harapan kita itu ingin mendapatkan ridhonya Allah. Maksud saya, paham kan ridho seperti apa? Ridho itu restu ya, restu apa itu? Nah, oleh karena itu di dalam satu syairan ulama mengatakan, sakautu ila waqi'in su'ahifdin fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlu min ilahin wa fadlullah la yu'ta li 'asin. Nah, kita garis bawahi ya, wa fadlullah la yu'ta li 'asin. Jadi anugerah Allah itu, karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sehingga ketika orang ingin mendapatkan restu atau fadl atau anugerah dari Allah, maka harus taat kepada Allah, harus taat kepadanya. Itu yang pertama. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman seperti ini, Pak Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa bidzalika falyafrahu. Gitu. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad gitu, "bifadlillah," dengan karunia Allah, dengan anugerah dari Allah. Maka wa bidzalika falyafrahu, kalian harus berbahagia. Intinya apa? Intinya kita dituntut di dunia ini supaya bahagia atas dasar fadl Allah. Ketika kita rajin bersedekah, bahagia karena Allah menghendaki kita bersedekah, sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita gitu. Ketika kita rajin ibadah, kita bahagia karena Allah, bukan karena diri kita sendiri gitu. Karena kadang kalau orang gini ya, kalau di Islam, Pak Nugroho, orang dia rajin sedekah, dia bahagia karena dirinya sendiri. Saya sudah sedekah, saya bahagia. Akhirnya dia sombong. Dia merasa menjadi ahli sedekah gitu. Nah, di Islam itu diatur sekian detailnya gitu. Urusan ibadah dohir, bahkan urusan hati, niat, itu di Islam diatur. Sangat detail gitu kan. Jadi segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, gimana caranya kebaikan itu kita kembalikan kepada Allah.
dengan cara lisan itu mengucapkan alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu Pak Nugroho? Segala puji bagi Allah. Sehingga semua kebaikan kita tidak diakui itu milik kita. Tapi Allah lah yang membisakan kita. Kita bisa sedekah, dibisakan oleh Allah. Kita rajin sholat, dirajinkan, dibisakan sholat, dibisakan untuk beribadah. Jadi semua kebaikan itu kita kembalikan kepada Allah dan kita jauh dari yang namanya sifat sombong atau angkuh atau takabur. Nah, jadi seperti itu Pak Nugroho. Islam itu sangat detail. Jadi tidak semua orang yang melakukan kebaikan dapat pahala Pak Nugroho. Tergantung niat kita gitu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman seperti ini Pak Nugroho. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bikatil murad. Barang siapa mangkana, barang siapa terbukti yuridu harsad dunya, ketika manusia berharap urusan dunia, kita sedekah tapi tujuan kita dunia gitu, bukan Allah, bukan akhirat, maka nu'tihi minha, Allah akan mendatangkan, Allah akan penuhi gitu tujuan kita, yang tujuan kita itu dunia ini. Tapi ingat kata Allah, wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian di akhirat untuk kalian karena tujuan kalian hanya dunia. Ya Allah kasih di dunia saja sesuai dengan tujuan kita gitu. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk niat, meskipun sifatnya duniawi, tapi kita niat dunia ini menjadi akhirat gitu. Seperti mencari uang, diniatkan untuk menafkahi anak istri, keluarga, yang mana hukumnya di Islam wajib. Nah maka yang sifatnya dunia ini bisa menjadi amal di akhirat, bukan hanya di dunia saja gitu. Nah jadi tergantung niat. Jadi tidak semua kebaikan itulah diganjar oleh Allah atau dikasih reward lah oleh Allah gitu. Ya kembali lagi kepada niat. Nah kembali lagi kepada niat kita. Bahkan di ayat sebelumnya itu Allah berfirman, wa man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsih gitu. Jadi seperti halnya begini Pak Nugroho. Ketika kita menanam padi, maka rumput akan jadi. Tetapi ketika kita menanam rumput, padi tidak akan jadi. Benar gak? Ketika kita melakukan kebaikan, niatnya akhirat, niatnya karena Allah, maka dunia akan Allah kasih gitu. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, tujuannya karena manusia atau karena duniawi, tidak ada tujuan karena Allah, tidak ada tujuan karena akhirat, ya Allah tetap kasih, cuman di akhirat nggak dapat bagian. Ya sama seperti halnya tadi, kita menanam padi, rumput akan jadi. Tapi ketika kita menanam rumput, padi tidak akan jadi. Jadi Islam itu detail lah. Intinya apa? Intinya Pak Nugroho harus belajar lagi lah. Kita sama-sama belajar ya Pak Nugroho. Siap. Tapi yang paling enak mungkin Pak Nugroho bisa sharing-sharing apa gitu kan, kebingungan Pak Nugroho atau ada sesuatu yang tidak masuk akal di Islam, ada yang mengganjal di Islam. Silakan. Masuk akal kalau Islam masuk akal. Kalau saya ingat dulu Bang Abu ya, tahun-tahun 99 tuh kan saya sering main ke rumahnya Gus Mus, tahu ya Gus Mus, Mustafa Bisri. Saya kenal itu ya, karena anaknya kan temanku SMP, jadi sering ngobrol sama dia, ya kan. Justru kalau kita memberi memberi ke seseorang tuh, yang penting tuh orang itu ikhlas nggak nerima pemberian kita, itu yang lebih penting kata dia kan. Bukan kita main kasih kita dapat pahala nggak, orang itu ikhlas nggak terima pahala dari kita. Kalau dia nggak ikhlas, ya kan, percuma. Contoh, umpamanya kita mau jadi bupati, kita bagi-bagi sembako, kita kan ngasih ada pengen reward kan dari dia, ya kan, berarti kan dia nggak ikhlas terima pemberian kita. Itu yang nggak benar kata dia. Gus Mus tuh bagus tuh ya, itu pinter itu. Kalau aku menurutku ya Gus Mus Mustafa Bisri itu. Ya iyalah, namanya juga Gus. Ya. Anaknya tuh teman SMP tuh, Bang Abu ya. Itu dulu waktu kuliah sering ke Rembang sana, itu didiskusi sama dia. Pak Nugroho, di sini ada Ustaz Tahta ya, saya sapa Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Sedikit Abu ya saya menambahkan Silakan masuk Kang Erik, masuk. satu ayat saja Waalaikumsalam, Ustaz. Lanjut. terkait dengan masalah amal ya. Tadi jelas dari umat Islam dijelaskan sama Ustadz Abu ya bagaimana nasib kami di akhirat tentang perbuatan kami. Nah, terkait dengan umat selain daripada Islam, Allah menjelaskan ketika mereka di dunia melakukan perbuatan kebaikan, dijelaskan dalam surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna